Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini ya, di hari Ahad mungkin banyak yang beristirahat ya di hari Ahad ini, berhealing titik mungkin ya, melakukan berbagai aktivitas, dan mudah-mudahan di Ahad yang penuh berkah ini kita semua mendapatkan keberkahan ya, sebagaimana yang Rasulullah senantiasa berdoa dalam setiap subuhnya, dalam setiap paginya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita semua mengawali aktivitas dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih menyempatkan diri ya, walaupun hanya sebentar nih di Badar ya, bahasa Arab dari dasar. Memang juga banyak yang ketika bertemu ya Badar ini banyak yang merasa kesulitan, sehingga banyak yang menyerah juga ya dengan Badar ini. Tetapi mudah-mudahan kita bismillah saja ya, kita lanjutkan Badar, belajar bahasa Arab dari dasar ini dengan segala kompleksitasnya. Bismillah, kita sudah memasuki halaman ke-76 ya di pembelajaran bahasa Arab dasar ini. Semakin bertambah, semakin ya banyak yang mengalami ya muskil ya, kesulitan. Nah, mudah-mudahan tetap semangat saja. Yang baru bisa menyimak, alhamdulillah ya masih bisa menyimak. Yang sudah bisa berlatih, mudah-mudahan semakin Allah pahamkan ya semuanya. Nah, baiklah, langsung saja Badar ini belajar bahasa Arab dari dasar. Kita sudah memasuki halaman 76 ya di buku Al-Kafi jilid 2. Nah, di sini kemarin sudah ya kita mempelajari ma'rifatul af'alil lazimah ya, bagaimana mengetahui fi'il itu adalah fi'il lazim. Nah, sudah kita pelajari, dilihat dari makna fi'ilnya, kemudian yang menunjukkan atas sifat atau karakter ya, yang menunjukkan warna, yang menunjukkan ada cacat, kemudian yang menunjukkan pada kebersihan, suatu yang kotor dan sebagainya. Nah, kemarin sudah sampai ayyadul alal mutawa'ah, dan selanjutnya hari ini kita kesini ini sama ya, ini lebih diperbesar. Kita masuk pada madalla alal lazim, apa-apa yang menunjukkan kepada fi'il lazim ya, fi'il intransitif yang tidak butuh objek, bin nadri ila sighatil fi'li. Nah, sekarang dilihat dari bentuk fi'ilnya. Kalau kemarin dilihat dari ini ya maknanya. Nah, kalau sekarang dilihat dari madalla ala lazim, sesuatu yang menunjukkan fi'il lazim, fi'il intransitif yang tidak butuh objek, ila sighatil fi'li, dilihat dari bentuk fi'ilnya. Nah, sehingga di sini sudah bisa dilihat sighatu fa'ula. Nah, ketika menunjukkan bentuk fa'ula, wazan fa'ula ya, fa'ula yaf'ulu. Nah, misalnya di sini mislu syarufa. Nah, syarufa yashrufu, jamula yajmulu, karuma yakrumu, hasuna yahsunu. Nah, semuanya ini dipastikan bentuk seperti ini adalah fi'il lazim atau fi'il intransitif yang tidak butuh objeknya. Syarufa misalnya ya, mulia misalnya, syarufa aliyun, Ali mulia misalnya. Nah, itu nggak butuh objek kita ya. Misalnya jamula, misalnya jamula Ahmad, Ahmad ganteng misalnya, atau Ahmad bisa ganteng, bisa indah ya. Misalnya karuma Zaidun, Zaid mulia misalnya. Jadi sudah tidak bisa tidak butuh ya yang lain-lainnya, tidak butuh objeknya, hanya butuh subjeknya saja. Hasuna misalnya bagus ya, misalnya banyak ya, misalkan siapa Zaid, Ahmad, Yusuf misalnya. Hasuna Yusuf, Yusuf bagus misalnya.
Nah, ini bentuk fa'ula semuanya lazim, masuknya fi'il lazim ya, fi'il yang intransitif atau yang tidak butuh objek. Kemarin kita sudah beberapa kali ya mengidentifikasi baik di ahli Al-Quran atau ibu-ibu sendiri yang mencari mana ini yang termasuk lazim, mana muta'addi. Nah, kemudian yang kedua sighatu infa'ala. Nah, ketika bentuknya infa'ala ya, wazan infa'ala, wazan fa'ula yaf'ulu ya. Nah, ini mislu contohnya inkasaro, pecah. Nah, ini kan kita udah paham ya, gelas itu pecah misalnya. Kemudian inkosama, terbagi. Intolako, berangkat. Nah, ini inkasaro, inkosama, intolako ini adalah fi'il lazim, sesuatu yang intransitif yang tidak butuh objek. Kemudian selanjutnya adalah sighatu if'ala. Nah, dalam bentuk wazan if'ala, misalnya iswadda, hitam ya, ibyadda, putih, ihmarra, merah. Nah, ini enggak butuh objek lagi. Misalnya iswaddal lail, malam itu hitam gitu ya, atau gelap misalnya. Ibyadda misalnya aljidar, dinding itu putih misalnya. Nah, itu kita nggak butuh objek. Nah, kemudian ada berapa kita hitung ya yang bentuk atau wazan yang menunjukkan pada fi'il lazim: fa'ula, infa'ala, if'ala. Kemudian ini yang keempat adalah bentuknya sighat if'ala. Nah, ini juga sama if'ala ya, isfara, ihmara, ibyadda. Nah, itu sama ya, isfara. Nah, itu yang kuning misalnya, kuning, merah, putih. Sighatu if'alal. Demikian juga dengan bentuk fi'il if'alal misalnya itma'anna, tenang misalnya. Iq'ansyara ya, berdiri bulu roma. Kemudian bentuk if'an lala. Nah, yang keenam ada bentuk if'an lala, itu dipastikan itu adalah fi'il lazim. Contohnya ihron jama. Ihron jama itu artinya berkumpul ya. Misalnya ihron jamal ibil, unta itu berkumpul ya, al jamal ya, ihron jama al jamal misalnya, unta itu berkumpul, sama dengan ijtama'a ya. Iq'an sasa. Nah, iq'an sasa itu menahan diri ya, menahan diri dari ini banyak di kamusnya ya, menahan diri dari, ada yang diartikan menahan diri dari mengirimkan sesuatu, menahan diri untuk tidak intinya iq'an sasa itu menahan diri dari tidak banyak ya kesananya, tidak mengirimkan, tidak apa saja tadi, banyak ya. Mungkin untuk teori ya segitu dulu. Kita sudah mengetahui ada 6 ya, ada 6 sigot atau bentuk fi'il yang dipastikan itu adalah fi'il lazim ya, fi'il yang menunjukkan kepada fi'il lazim atau intransitif. Nah, kalau untuk ta'diyatul lazim ya, cara memuta'adikan fi'il lazim. Nah, mungkin karena terlalu banyak, kita fokus dulu saja pada yang 6 ini ya. Barangkali ada yang mau mengasihkan contoh, misalnya saya menemukan nih bentuk dari fa'ula atau infa'ala atau if'ala atau if'ala, if'alala, if'anlala. Nah, silahkan. Asy-Syu'ara 63. Langsung saja ya, kita identifikasi ke Al-Quran ya. Nah, ini Umi Yuyun sudah menemukan surah Asy-Syu'ara. Sebentar Mi, ayat berapa Umi? 63. Ayat 63 ya. Baik, semuanya boleh. Auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa. Nah,
fanfalaq. فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم. Baik. Baik, Umi Yuyun sudah mengidentifikasi ya, kita semua fokus di surah Asy-Syu'ara ayat 63. Fi'il mana Umi? Fi'il yang mana? Fanfalaq. فانفلق Nah, fanfalaqo. Nah, kita identifikasi. Berarti masuknya ke sigot mana? انفعل Nah, berarti ke infa'ala. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. nomor 3. Ya, berarti nomor 3 ya. Infa'ala. Nah, biasanya wazan infa'ala dalam buku ini itu adalah menunjukkan fi'il lazim. Nah, wazan infa'ala di sini infalaqo. Apa arti infalaqo? Maka terbelahlah mutawa'ah. Ya, mutawa'ah ya. Ayyadul alal mutawa'ah ya. Nah, fanfalaqo, laut itu terbelah ya isinya. Lautan itu kan kembali ke huanya al-bahra ya. Lautan itu terbelah. Nah, jadi tidak butuh objek ya, karena sudah jelas bahwa yang terbelah itu adalah lautan. Hanya butuh subjeknya saja. Baik, terima kasih Umi sudah memberikan contoh dari surah Asy-Syu'ara ayat 63 ya. Masuknya ke bentuk infa'ala. Nah, pastikan bentuk infa'ala itu menunjukkan fi'il lazim. Siapa lagi? Silahkan. Coba ini belum ketemu. Kalau ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, ini ya. Tatmainnul qulub. Coba Qulub. kita cari. Nah, ini surah apa katanya? Nah, ini Mi. Ar-Ra'du ayat 28 ya. Surah Iya. Ar-Ra'du ayat 28. Nah, mari kita lihat dulu ya. Surah Ar-Ra'du ya. Ar-Ra'du ayat 28. Kita lihat Apakah ini masuknya lazim atau yang muta'addi ya. qulubnya Coba. atau muta'addi? Karena masuk dalam if'alal. Ya, if'alalla yang nomor 5 ya. Iltama'anna. Nah, baik kita lihat. Silakan Umi, yang mana fiilnya? Tatma'innu. Tatma'innu. Nah, ini ya. Tatma'innul qulub. Nah, ini tatma'innu berarti bentuknya nomor 5 ya. Iltama'anna, iltama'innu. Coba Mi diterjemahkan tatma'innul qulubu. Ala ingatlah bidzikrillahi hanya dengan mengingat Allah tatmainnu maka akan menjadi tentram al-qulubu hati kalbu. Nah, qulub ya, qulub jadi Berarti iya ya, bukan zikir yang menenangkan, tapi hati menjadi tenang gitu. iya. Berarti di sini ya, tatma'innu. Nah, artinya Al-qulubu tentram, tenang ya. bukan Al-qulub. al-quluba. Iya. Berarti hati menjadi tenang atau hati tentram gitu ya. Hati menjadi tentram. Nah, itu kita nggak butuh objek lagi ya. Kita sudah paham ketika disebutkan tatma'innul qulubu. Nah, hati telah menjadi tenang, hati telah menjadi tentram. Tidak butuh Ya lagi kalau katanya. sepintas, kalau nggak pakai harokat, bisa mengarah ke ala bidzikrillahi tatmainnul quluba. Karena dikir itu yang membuat hati tentram. Tapi kalau ada harokat, udah jelas di sini ala bidzikrillahi tatmainnul qulubu. Nah, itu lazim. Baik.
Baik, sudah dipastikan ya di Al-Qur'an, di sini di surah Ar-Ra'du, fi'il tatma'innu karena masuk wazan if'alala. Nah, maka ini adalah termasuk fi'il lazim. Lazim. Tatma'innul qulubu. Hati telah menjadi tenang. Silakan yang lain boleh, misalnya nggak mesti yang lazim ya seperti kemarin, pokoknya fi'il apa saja kita identifikasi apakah itu masuknya ke lazim atau muta'addi, silakan saja. Siapa lagi? Ya, silahkan. Bunda Rumah, Bunda Zuhro, Bunda Ini, Bunda Nuraini, Bunda Teti, Bunda Fitro, Bunda Ai, Bunda Kalau ini Heni. Bun, Nah, silahkan. ini Apa? yang surat Al-Muzammil ayat 16. Al-Muzammil ya, ayat 16. Nah, baik, kita sama-sama identifikasi surah Al-Muzammil nih, ayat 16. Yang ini, Bun? Ayat 15. Oh, ayat 15 ya. Baik, baik, kita Al-Muzammil ayat 15. Ini mah bukan, kan kata Bunda bebas. Iya, apa-apa bebas saja, yang terpenting. Susah. Susah mau ngikutin Ungu Yuyun, Mi. Iya. Susah. 17, 16 barusan teh. 17. 15. Hah? 15 ya? 15. Ya. Nah, coba kita lihat surah Al-Muzammil ayat 15. Nah, silahkan yang mana? Yang Inna inna arsalna ilaikum. Maksudnya arsalnanya gitu, Bun. arsalna. Nah, arsalna dari arsala ya, mengutus misalnya. Ya. Coba diterjemahkan oleh Bunda Rumah. Inna arsalna ilaikum, sampai sana saja. Sampai rasulan ya, sampai rasulan. Apakah ini ada objek? Silahkan. Sesungguhnya kami telah mengutus Iya, nggak apa-apa, Bun. Sesungguhnya kami telah mengutus Ilaikum, kepada kalian. kepada kalian rasulan, seorang rasul. Nah, rasulan, seorang rasul. Rasulan sebagai objek ya, Bun? Iya, Bun. Ya, baik. Berarti ini fi'il muta'addi atau lazim. Arsalna, kami mengutus. Kami mengutus Lazim. ilaikum Muta'addi. kepada muta'addi ya. Muta'addi. Nah, ketika misalnya di sini Allah ya sebagai mutakalimnya, inna sesungguhnya kami arsalna, kami telah mengutus. Mengutus apa? Nah, kita kan belum paham ya. Inna arsalna sesungguhnya kami telah mengutus ilaikum kepada kalian rasulan, seorang rasul. Seorang rasul. Berarti kalau butuh objek ini muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi. Berarti fi'il arsalna itu adalah fi'il muta'addi. Baik. Terima kasih Bunda Rumah sudah berpartisipasi ya, mengidentifikasi dari Al-Qur'an. Sekali lagi bebas saja yang nggak mesti, misalnya kecuali oh ini ternyata nemu wazan faula atau infa'ala atau if'ala atau if'ala atau if'alala if'anlala. Kalau arsalna Bunda Rumah berarti itu wazan af'ala ya, nggak ada masuk di antara yang 6. Af'ala ini arsala. Baik. Siapa lagi? Silakan saja yang baca surah apa saja. Yang terpenting ada fiilnya, kita identifikasi sama-sama. Silahkan. Nah, silahkan Bunda Zuhro. Bunda Siap. Gimana, Mi? Ada fi'il lazim yang sudah berubah menjadi muta'addi. Baik, fi'il lazim yang sudah berubah menjadi muta'addi, surah apa itu, Mi? Di Al-Bayyinah juga ada. Al-Bayyinah ayat berapa? Ayat 5. Kita identifikasi ya. Baik. Nah, di sini surah Al-Bayyinah ayat 5. Silahkan. Boleh dibaca dulu, Mi.
حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة. Wa yuqimus shalah. Nah, boleh diterjemah dulu. Dan mereka orang-orang yang alladzi hunafa Yang mendirikan, Mi. iya wa Yuqimus shalah. yuqimu Ya. dan mereka senantiasa mendirikan as-sholata sholat. Baik. Tadinya kan koma ya, koma berdiri itu tadinya fi'il lazim ya. Kayak koma Zaidun, Zaid telah berdiri. Nah, tetapi ketika dirubah koma menjadi wazan aqoma yuqimu ya, ada tambahan hamzah nanti di halaman 77 ada ya. Tambahan hamzah sebelum fi'il jadi aqoma. Nah, berubah menjadi fi'il muta'addi. Muta'addi. Nah, kayak ini. Yuqimu, mereka mendirikan. Mendirikan apa? As-sholata, sholat. Nah, sholat sebagai apa? Lebih ya, sebagai objek. Nah, sehingga Maf'ul bi. ini memerlukan objek. Karena memerlukan objek jadi fi'il muta'addi, fi'il transitif ya, kata kerja transitif yang butuh objek. Yang tadinya fi'il lazim tadi kata Umi ya. Qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Tapi karena ditambah aqoma yuqimu. Nah, ada wazan af'ala ya. Sehingga dari berdiri jadi mendirikan. Nah, ini bagus ya yang Umi yang asalnya fi'il lazim berubah menjadi fi'il muta'addi. Silahkan yang lainnya satu orang lagi saja. Ada yang mau ngasih contoh? Siapa? Atau silakan pokoknya baca Quran, di sana ada fi'il, kita identifikasi masuknya ke lazim ataupun muta'addi. Silahkan. Bunda Zuhro baca surah apa? Bunda ini sambil ngasuh ya. Bunda Ifitro silahkan baca surah apa? Bunda Nuraini. Nah, boleh mencontohkan apa saja, yang terpenting ada fiilnya, kita sama-sama identifikasi. Kalau ini Bun boleh nanya nggak? Gimana? Di surat ini ada adbaro itu kemana ya? Ya, coba kita Surat identifikasi saja. Al-Mudassir. Surah apa? Al-Mudassir ya? Ya. Ya, baik. Ayat 23 sama 2 Al-Mudassir ayat 23 sama 23 ya. Baik, kita identifikasi di surah Al-Mudassir ayat 23. Boleh dilihat semuanya ya. Kita identifikasi ke Al-Quran. Summa adabara wastakbar. Nah, ini silahkan Bunda Rumah Masih yang muta'addi ya? Hah? Adbaro Af'ala. Nah, masih itu ya, masih muta'addi ya? Muta'addi. ya, berpaling dari apa? Misalnya ketika dia berpaling, kita paham nggak? Dia berpaling. Belum ya? Dia berpaling dari apa? Maksudnya adbaro, dia seorang laki-laki telah berpaling. Nah, butuh objek nggak? Butuh objek ya. Nah, kalau di sini berpaling dari anil hak ya, dari kebenaran. Nah, ini berarti lazim atau muta'addi? Muta'addi ya. Ingin coba menemukan lazim tapi susah. Ini Asyams ayat 10. Nah, Umi Yuyun. Jadi nanti Asyams. Mi, walaupun Umi yang menemukan, nanti yang identifikasinya yang lain coba ya. Oke. Asyams ayat 10. Ayat 10 ya. Nah, silahkan identifikasi barang-barang. Nah, nih
Siapa yang mau mencoba identifikasi? Coba. Wa qad khaba man dassaha. Nah, silahkan. Siapa Mi boleh ditunjuk itu yang masih aktif ya. Di sini ada Bunda siapa? Bunda Teti. Bunda Teti menyimak, Bun. Oh, iya, Masih iya. belum paham, Bunda. Iya, boleh, Kalau di boleh. Tasin, Bunda Teti selalu mencoba ya. Kalau di bahasa Arab, menyimak dulu ya, Bun. Iya, Bun. Ya. Mendengarkan saja. Bunda Zuhra masih stay tune. Bunda Bunda Zuhra. Zuhra. Ya, sudah lihat, Bunda. وقد خاب من دساها خاب Fi'il lazim ya. Iya, coba di itu. Khoba diartikan dulu, Bun. Belum bisa mengartikannya, Bunda. Nah, ini ya. Nah, ini aja di Al-Quran kan ada, Bun. Khoba, rugi ya. Dia seorang laki-laki rugi. Dia seorang laki-laki telah merugi. Kita butuh objeknya ketika Allah menyampaikan bahwa khoba, dia seorang laki-laki telah merugi. Tidak perlu ya. Tidak. Nggak butuh objek ya. Kita sudah paham bahwa dia seorang laki telah merugi. Nah, berarti ini masuk lazim atau mutaadi kalau nggak butuh objek? Lazim. Lazim. Lazim ya, berarti ini masuk fi'il lazim. Yang fi'il yang intransitif tidak memerlukan objek karena kita sudah paham. Nah, baik. Nah, kemudian apalagi? Ada lagi di bawahnya ayat Kalau aflaha itu enggak 12. Aflaha mutaadi. mutaadi. Oh. Mutaadi. Ayat 12-nya di bawahnya. Masih asyam ya? Asyams 12. Syams 12 ya, ayat 12. Oh, Nah, ini. Asyams ayat 12. Nah, bisa kita lihat. Nah, silahkan dibaca. Bu Umi, silahkan ditunjuk Mi. Tadi Bunda Zuhra sudah nih mengidentifikasi siapa. Ada Bunda Nuraini. Nah, Bunda Nuraini mau coba. Termasuk mutaati kayaknya, Bunda ya. Bangkit ya. Iya, coba diidentifikasi. In ba'asa, dia seorang laki-laki telah bangkit. Nah, kita sudah paham belum kalau in ba'asa, dia seorang laki-laki telah bangkit? belum. Lazim berarti. Bunda Lazim. Aikan. Sudah paham atau belum? Sudah, Bunda. Sudah ya? Bangkit. Dia Sudah. seorang laki-laki telah bangkit. Kalau sudah paham berarti fi'il Lazim. Lazim. lazim ya. Lazim If- tidak butuh objek. In fa'ala. Wazan, Fa'ala, dan kalau dilihat dari yang 6 ya, di antara tanda-tanda yang menunjukkan fi'il lazim itu wazan in fa'ala. Nah, kita buktikannya di Al-Qur'an ternyata memang in ba'asa. Nah, itu adalah fi'il lazim, tidak butuh objek. Lazim. Nah, boleh satu lagi nyontoin? Nah, silakan Umi, nanti diidentifikasi coba. Nyari yang lazim. Tadi memang banyak yang infa'ala, yang if'ala, if'alala, if'alala. Nah, belum ditemukan ya. Ada lagi, silakan yang baca Al-Qur'an boleh menyampaikan baik mutaadi atau lazim, silakan saja ya. Yang Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Nah, kita lihat Bukan ya, apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah.
Al-Ghasyiyah ayat 22. 22 ya. Nah, silahkan Umi mau memilih yang mengidentifikasi siapa? 23, Bu Dokter. Oh iya, maaf ya. 23. 23 ya? Iya. Baik. Illa tawalla. Al-Ghasyiyah ya. Mana biete? Al-Ghasyiyah 23. Tawalla bukan Bu. Kita lihat Al-Ghasyiyah 23. Illa man Man tawalla wa tawalla. kafar. Silahkan. Bunda Ai Karlinawati. Bunda Ai Karlina sudah pesan menyimak katanya kalau ini bahasa Arab. Iya, iya. Coba Tawalla. sama Bunda, sama Umi saja langsung nih untuk closing nih. Silahkan. Illa kecuali man, orang tawalla, dia seorang laki-laki yang berpaling ya. Wa kafar, dia seorang laki-laki yang telah kufur. Tawalla Tawalla, berpaling. nah silahkan. Tawalla berarti Berpaling. dia seorang laki-laki telah berpaling. Apakah kita sudah paham? Belum. Berpaling tadi sama dengan adbaro yang tadi ya. Iya Bu. Sudah. Kalau ini beda lagi Bunda Rumah. Nah, coba. Tawalla, dia seorang laki-laki telah berpaling. Kafaro, dia seorang laki-laki telah kufur. Telah kufur. Apakah kita sudah memahami atau Sudah. objek? Sudah. Sudah ya. Nah, tawalla. Nah, biasanya di atas kemarin yang menunjukkan atas karakter ya. Arod ai wasfin atau sifat. Nah, itu biasanya masuknya ke fi'il lazim. Tawalla, dia seorang laki-laki telah berpaling. Kafaro, dia seorang laki-laki telah kufur. Nah, berarti ini adalah fi'il lazim. Fi'il yang tidak membutuhkan objek. Nah, baik, silahkan. Berarti sudah ya, sudah diidentifikasi. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian dulu ya. PR saja. Nah, nanti kalau barangkali sambil tadarus ya. Oh, ini ternyata ada fi'il lazim, ada muta'addi. Nah, tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab ya. Bahasanya ahli syurga, bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis. Tujuan kita sangat mulia, ingin lebih memahami isi Al-Quran dan Al-Hadis supaya kita lebih dekat lagi ya, semakin dekat dengan Allah dan hati kita semakin terpaut dengan Allah dan Rasulullah SAW dengan mempelajari kuncinya yaitu bahasa Arab. Sekali lagi tetap semangat, baik yang masih menyimak ataupun yang sudah berpartisipasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup saja untuk pertemuan bahasa Arab kali ini ya dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair buat Bunda Dokter yang telah membersamai kita untuk menuju pencerahan, menuju jalan yang berliku, walaupun terjal berliku, tapi kita lalui bersama untuk